Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Damian selaku Technical Konsultan dari PT Logos Teknologi Utama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali nih terkait pengelolaan Microsoft 365. Tepatnya apa? Pada video kali ini saya ingin sharing knowledge terkait atau seputar OneDrive, yaitu bagaimana caranya kita mengelola sebuah file atau mungkin file-file yang tersimpan di OneDrive yang telah kita mapping ke drive atau kita telah sync ke device kita masing-masing gitu ya. Device kita berupa komputer atau laptop kita mapping atau kita synchronize gitu ya, supaya lebih mudah di akses gitu. Karena pada dasarnya seperti halnya juga server gitu ya, on-prem gitu, yang dimana kita bisa mapping gitu ke device user gitu. Kita juga bisa menggunakan fitur tersebut di OneDrive dan juga SharePoint sebagai tempat penyimpanan atau produk penyimpanan dari Microsoft yang telah di-provide oleh Microsoft gitu ya. Jadi di OneDrive ketika kita sync gitu ya, semua file yang ini satu fungsinya untuk mempermudah user sendiri untuk mengakses filenya. Jadi kita nggak perlu lagi repot sebagai user gitu ya, kita buka office.com dulu lalu kita cari aplikasi OneDrive. No, kita bisa akses itu langsung dari komputer atau device kita masing-masing gitu ya, atau device user masing-masing. Begitu juga dengan SharePoint. Jadi basically sama gitu ya sistem fiturnya, yang dimana kita bisa mapping gitu ke device-nya sehingga itu mudah diakses tadi. Nah, jadi ketika kita di mapping atau di sync gitu ya, akan saya kasih demonya gitu ya. Di sini kita bisa lihat salah satu contohnya nih, kita bisa lihat bentuk hasil sync yang kita lakukan ke device yang saya lakukan saat ini di OneDrive saya gitu ya. Nih, akan muncul nama dari tenan tersebut. OneDrive PT Maju Sendiri. Di sini adalah OneDrive kantor saya. Ini adalah OneDrive work or school akun gitu ya. Artinya OneDrive kerja lah. Nah, jadi semua data yang ada di sini itu basically sama dengan apa yang tersimpan di cloud. Jadi ketika teman-teman atau user-user teman-teman gitu ya di tenan masing-masing membuka di office.com, itu ketika sudah berhasil di sync, ini semua isinya akan sama dengan apa yang ditampilkan ketika kita buka dari web browser gitu ya, dari office.com kita buka OneDrive gitu. Jadi itu namanya tersync ya. Nah, di sini kita akan belajar gitu. Apa aja sih fungsinya gitu ya, status ini. Kita bisa lihat. Jadi perbedaannya ketika kita simpan di drive biasa adalah tidak ada kan tab atau bar status gitu ya. Ada sebuah baris status di sini yang dimana di sini hanya tercipta hanya ada tab status ini atau baris status ini ketika itu ada di OneDrive, folder OneDrive gitu ya. Karena status ini bisa dibilang menunjukkan kondisi dari file ini saat ini sedang apa gitu ya file ini. Nah, ada tiga bisa dibilang ya. Ada pertama nih kita bisa lihat ya, semua ini awan gitu, cloud, yang dimana artinya bahwa semua data di sini, semua file ini yang terlihat di display saat ini, yang ada di mapping di device kita masing-masing, kalau teman-teman juga mencoba gitu ya, ini artinya bahwa kita bisa arahkan gitu ya, available when online. Jadi data-data ini hanya available ketika online. Jadi bisa dibilang ini hanya cache-nya saja. Nah, kalau kita lihat bagaimana buktinya, kita bisa klik kanan ke salah satu ini. Lalu kita lihat ya di properties. Saya kasih tunjuk ya. Oke, nah di properties dia punya size. Setiap file, setiap data itu pasti punya ukuran gitu ya. Ada sebesar 998 KB. Tapi size on disknya tidak ada. Nah, ini artinya bisa dibilang teorinya adalah bahwa yang tersimpan di sana cache-nya. Jadi how to access data tersebut yang tersimpan saat ini, itulah status cloud ini. Artinya data aslinya itu sebenarnya tersimpan di cloud. Makanya digambarkan statusnya adalah awan. Artinya saat ini sedang di cloud, telah diupload ke cloud, telah tersync gitu ya di cloud dan tersimpan di cloud begitu. Nah, sehingga maka dari itulah tidak ada size on disk. Jadi inilah salah satu fitur cloud backup gitu ya dari OneDrive, yang dimana ini meringankan storage di device teman-teman, device user gitu. Tidak ada ya 0 byte. Nah, jadi bisa dibilang status awan di sini berarti bahwa data tersebut available when online, hanya available ketika online saja. Dan cara mengaksesnya bagaimana? Kita misalnya saya buka satu ya dokumen gitu. Saya buka nih salah satu dokumen ini.
ketika kita klik ya, kita klik 2 kali aja, statusnya akan sync. Nah, downloading. Artinya bahwa tadi ya, berbicara tentang available when online. Data tersebut ketika offline dia tidak akan bisa diakses. Nah, jadi ketika kita klik 2 kali tadi ya, kita tutup lagi nggak apa-apa, sebentar. Ketika kita klik 2 kali gitu, nah statusnya berubah menjadi centang, lingkaran di tengahnya ada centang gitu ya, centang hijau. Ini berarti bahwa data ini siap dipakai. Data ini di-download dari cloud tadi ke device kita. Buktinya bahwa kita bisa lihat di properties. Di sini ada size-nya ya, dan ini ada dia punya size karena dia telah terdownload. Nah, begitu. Terus bagaimana caranya ketika, jadi misalnya ini adalah skenario di mana teman-teman mengerjakan sebuah dokumen secara online ya, dengan catatan. Nah, ketika teman-teman tidak offline ya, mungkin satu, data ini masih udah bisa tetap bisa diakses gitu, available on this device. Nah, bisa juga teman-teman paksa ini data, saya mau di keep gitu ya. Nah, kita bisa klik salah satu yang mau kita file yang mau kita konfigurasi gitu, kita bisa bikin always keep on this device. Nanti akan dia hijau. Nah, ini akan available, always available on this device, sama seperti yang hijau, hanya saja di sini statusnya bahwa ini bisa diakses offline. Data ini benar-benar tersimpan di device atau di drive, tapi tetap ada juga di cloud. Jadi kita hanya download gitu dan kita simpan di drive kita, misalnya untuk kerja secara offline gitu. Nah, misalnya tadi ya, kembali ke skenario di mana teman-teman telah bekerja mengerjakan sebuah dokumen atau file gitu ya, dan sudah selesai. Nah, di sini adalah proses atau skenario bagaimana apa yang dilakukan setelah selesai bekerja. Teman-teman bisa klik kanan kembali, kita upload data tersebut untuk kita juga free up space ya, namanya nih free up space. Nah, yang akan terjadi dia akan awan. Nah, ketika kita balik lagi ke properties, size on disk-nya tidak ada. Artinya kita telah sukses menguploadnya. Jadi ketika teman-teman atau user selesai bekerja gitu ya, udah lebih amannya atau untuk meringankan juga storage ya di device-nya, diupload ketika dia punya sebuah OneDrive. Nah, jadi itulah salah pengelolaan file atau dokumen di OneDrive yang telah kita mapping di device kita gitu. Yang kita mapping seperti ini. Nah, jadi ada always keep on this device dan juga ada sebentar, ada juga free up space. Jadi ketika teman-teman ingin data itu tetap terkeep gitu ya, always keep on this device, ketika udah selesai bekerja atau apa bisa di free up. Artinya kita upload data tersebut, file tersebut gitu, ke cloud, penyimpanan cloudnya dari OneDrive. Oke, mungkin begitu saja terkait video ini. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.